Nah, selama live ini berlangsung, apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai skincare pada remaja, boleh langsung di chat aja di kolom komentarnya. Nanti kita akan bahas di sesi live kita terakhir ya. Lanjut, sekarang kita akan mulai ke topik kita, yaitu teens dan skincare. Merupakan dua poin penting menurut saya yang harus kalian semua tahu. Nah, yang pertama adalah teens. Teens itu remaja, di mana dari WHO itu sudah menjelaskan kalau misalnya rentang usia pada remaja itu 10-19 tahun. Dan kalau menurut Permenkes dikatakan remaja itu apabila usia sudah 10 sampai dengan 18 tahun ya. Nah, lalu bahasan yang kedua itu tentang skincare. Mengapa sih di usia remaja itu sangat dibutuhkan kita skincare juga, bukan hanya pada orang yang lebih dewasa? Oke, kita akan bahas di topik ini ya. Kita lanjut saja. Kemarin 2 hari kemarin sudah kita share story ini mengenai live ini, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah kita tampung di kita, dan kita akan langsung bacakan saja sekarang ya. Kita lanjut mulai. Pertanyaan yang pertama nih, Dok, kulit remaja kan masih bagus, kenapa sih butuh skincare? Nah, tadi sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya kalau tentang usia remaja tadi kan 10-18 tahun ya, kita harus tahu dulu di sana. Lalu mengapa sih di rentang usia ini sangat sering terjadi masalah kulit seperti kulit kering, berminyak, komedo dan juga jerawat? Mungkin di antara teman-teman di sini pasti banyak yang merasakan hal serupa. Termasuk saya dulu waktu remaja juga saya merasakan masalah kulit itu. Dan saya pun sempat bingung gimana sih mengatasinya. Terus obat apa yang harus saya pakai? Apakah aman obatnya dipakai? Lalu apakah efek sampingnya ke kulit saya itu bagaimana? Itu yang saya takutkan. Dan saat itu saya belum dapat penjelasan mengenai hal ini. Maka dari itu di sini kami memberikan story sekarang live IG untuk memberikan edukasi kepada kalian, pemilihan produk yang tepat dan juga perawatan yang tepat untuk masalah kulit kalian. Nah, untuk itu kita sekarang lihat dulu video di bawah ini mengenai masalah-masalah kulit ya, terutama acne. Nah, oke, penyebab acne itu apa sih? Penyebab acne itu sebenarnya banyak sekali, namun ada faktor-faktor utama yang menyebabkan acne itu. Contohnya seperti keratin plak atau sel-sel kulit mati yang menumpuk di kulit kita. Lalu yang kedua ada juga sebum namanya atau kelenjar minyak. Lalu yang ketiga juga ada pertumbuhan dari bakterial atau pertumbuhan berlebihan dari bakteri ya. Nah, ketiga komponen ini apabila dia bertumpuk dan menjadi satu, dia akan menutup si pori-pori kita tadi. Nah, pori-pori kita itu kan sebenarnya adalah si rambut-rambut halus yang mungkin kalian lihat juga sering di kulit-kulit kalian ada kayak rambut-rambut halus gitu, itu disebut dengan folikel rambut. Nah, di folikel rambut itu diantaranya ada seperti kelenjar minyak, dimana nanti kelenjar minyak ini akan menghasilkan si minyak-minyak kulit kita. Sebenarnya khususnya untuk normal ya, minyak itu dibutuhkan sebenarnya, karena kenapa? Minyak itu fungsinya untuk menghidrasi kulit kita dan juga untuk sebagai transportasi nutrisi-nutrisi ke kulit kita gitu. Jadi kulit kita itu nggak boleh terlalu kering dan juga nggak boleh terlalu berlebihan minyaknya ya tadi, karena dapat menyebabkan jerawat juga. Nah, saya lanjutkan lagi, kenapa ada yang namanya keratin plak tadi ya. Keratin plak tadi itu sebenarnya atau nama bahasa awamnya itu sel-sel kulit mati. Nah, sel-sel kulit mati ini wajar, normal kita alami setiap 14-20 hari pasti akan mengalami yang namanya pengelupasan sel-sel kulit mati, dan itu bagus untuk kulit kita atau regenerasi kulit yang baru. Namun akan jadi masalah kalau misalnya si pengelupasan si kulit sel-sel kulit mati ini menjadi berlebihan gitu. Itu yang akan menyebabkan faktor tadi munculnya acne gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi yang sekarang ada di layar boleh dilihat, itu pertumbuhan si bakteri yang namanya Propionibacterium acne. Oke. Nah, si bakteri ini sebenarnya dia merupakan flora normal di kulit kita. Nah, pada saat kondisi yang tidak memungkinkan seperti tadi adanya plak dan juga adanya keratin plak dan juga tumpukan minyak, dia menjadi satu
ibarat itu satu benda zat asing di mana tubuh kita akan merespon dengan mengeluarkan sistem imun, dan juga bakteri-bakteri tadi membuat ini tempat yang nyaman untuk dia berkembang gitu. Jadi makanya mulai itu juga yang menyebabkan perkembangan biakan si bakteri tadi akan jadi berlebihan dan menyebabkan si jerawat kita menjadi meradang gitu. Nah, sebenarnya ini jenis-jenis jerawat itu harus tahu dulu. Yang dibilang komedo atau whiteheads ataupun blackheads ataupun juga gambaran jerawat yang lain seperti acne, papul, pustul ataupun nodul. Nah, ini semua merupakan tipe-tipe jerawat ya. Mulai dari yang paling ringan itu sebenarnya blackheads. Blackheads itu seperti apa sih sebenarnya blackheads itu? Nah, blackheads itu sebenarnya yang tadi saya bilang ya, pori-pori yang ketutup sama si kelenjar sebum tadi dan bergabung dengan si sel-sel kulit mati, tapi pori-porinya masih kebuka ya. Jadi si tumpukan-tumpukan sel-sel kulit mati tadi dia teroksidasi atau terkena udara luar, makanya dia akan menjadi hitam gitu. Itu yang dinamakan dengan blackheads. Biasanya dia muncul di lipatan-lipatan atau yang paling sering terkena paparan udara ataupun sinar matahari gitu. Jadi dia cepat teroksidasinya. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya whiteheads. Whiteheads itu seperti apa sih? Jadi kalau whiteheads sama seperti blackheads tadi, cuman bedanya dia pori-porinya ketutup gitu. Nah, pori-porinya ketutup ini jadi dia belum teroksidasi gitu. Itu contohnya lihat ada di gambar yang paling bawah itu untuk whiteheads, dan di gambar yang tengah itu adalah blackheads-nya. Nah, whitehead dan juga blackhead itu bisa kita kategorikan dalam jerawat grade 1 gitu atau yang grade ringan gitu. Cuman komedo ini atau whitehead dan blackheads tadi bisa menjadi radang, bisa menimbulkan masalah jerawat seperti yang kita lihat pada kulit merah-merah itu. Nah, kalau misalnya dia terinflamasi atau mengalami peradangan seperti tadi adanya perkembangan si bakteri Propionibacter acne tadi gitu. Nah, selanjutnya untuk grade 2 atau yang kita bilang sedang. Nah, ini sudah muncul nih kayak di atas, gambar paling atas itu udah ada nanahnya, sama yang di bawah itu tidak ada nanahnya ya, cuman sudah mulai meradang. Ini salah satu contoh tadi, seperti misalnya whitehead tapi dia ditambah dengan perkembangan si bakteri tadi sehingga menyebabkan peradangan gitu. Nah, dari sini biasanya mulai tuh keluhannya seperti nyeri, gatal, dan semua bisa sampai mengaruh ke emosional stres juga ya. Lanjut untuk selanjutnya itu ada yang tipikal jerawat yang grade-nya termasuk berat ya, karena dia sudah ada muncul gambaran jerawatnya itu seperti nodul atau yang biasa kita sebut tuh seperti kayak bisul gitu. Jadi dia ukurannya lebih gede dan juga radangnya lebih luas daripada yang tadi gitu ya. Nah, ini semua termasuk jenis jerawat. Biasanya kalau yang kayak gini kita sebutnya dengan jerawat batu, dan ini sakitnya sakit banget pasti. Karena di dalam sana itu ada si kumpulan tadi sel-sel mati, sistem imun di dalam tubuh kita yang merespon, jadi menumpuk di sana menyebabkan peradangan yang menyebabkan nyeri, sangat nyeri gitu ya. Oke, kenapa hal ini muncul pada remaja? Itu pasti yang jadi pertanyaan buat kalian semua ya. Nah, yang harus kita tahu dulu pada saat remaja itu sebenarnya mengalami yang namanya peningkatan hormon androgen, di mana hormon androgen ini dia akan meningkatkan si aktivitas dari kelenjar minyak tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Makanya kenapa pada saat orang mulai pubertas dia akan mengalami produksi minyak yang berlebihan kulitnya, dan kalaupun itu ditambah dengan si sisa kulit mati tadi, maka akan menumpuk produksi minyaknya. Itu yang akan menimbulkan jadinya masalah. Lalu yang kedua juga bisa disebabkan karena genetik ya, genetik itu atau mungkin dari keluarga gitu maksudnya ya. Lalu lanjut lagi, selain itu juga kita bahas lagi pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu
mau tanya kalau remaja skincare yang dibutuhin itu seperti apa sih? Apakah sama dengan orang-orang biasanya? Nah, ini juga nih, jadi satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya, terutama kepada saya sering ditanyakan juga. Hal seperti ini menurut saya skincare itu penting ya untuk remaja, karena ya tadi yang sudah saya bilang ya, untuk jenis-jenis skincare seperti apa yang sangat yang kita butuhkan itu sebenarnya untuk remaja agak berbeda dengan dewasa dengan orang dewasa ya. Jadi untuk remaja ini skincare-nya lebih simpel gitu. Tapi semua hal yang termasuk dalam skincare ini itu semuanya penting ya. Yang pertama itu gentle wash atau face wash. Nah, face wash ini mungkin dari semuanya SK lovers pasti pakai terus ya face wash ya. Tapi yang jadi masalah ini kadang face washnya itu tidak tahu, biasanya digabung dengan sabun badan ataupun kadang ada yang pakai shampoo juga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk face wash itu amannya kita gunakan yang jenis sabun cuci muka ya, bukan untuk badan dan juga bukan untuk rambut gitu. Nah, face wash yang seperti apa sih yang bagus untuk kulit kita? Itu sebenarnya untuk face wash kita harus menyesuaikan dengan tipe kulit kita gitu, dan kita sendiri yang harus tahu tipe kulit kita seperti apa. Kalau misalnya kulitnya kering dan juga sensitif, itu biasanya kita harus gunakan yang gentle wash nih. Contohnya bisa kalian lihat, kita punya produk MD Dermatics di sini. Bentuk face washnya itu gentle wash, ini cocok untuk kulit yang kering dan juga sensitif gitu. Nah, namun ada juga tipikal face wash yang lain seperti kalau untuk orang yang berjerawat itu biasanya kita lebih menggunakan yang produk acne facial wash gitu, atau acne cleansing gel gitu ya. Jadi harus ada sesuai dengan tipe-tipe kulit kita gitu. Dan kalau misalnya kulitnya berminyak, harus pakai yang kayak gimana dok, sabun cuci mukanya gitu ya. Untuk sabun cuci muka untuk kulit yang berminyak ada juga gitu ya. Lebih ke, kalau untuk di produk kita ada produk namanya Si Cleanse, itu lebih fokus untuk ke kulit berminyak dan juga normal skin ya. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan si face wash tadi, kita lanjut ke menggunakan toner. Nah, toner ini sebenarnya fungsinya buat apa sih dok? Oke, toner ini sebenarnya fungsinya sangat penting dan sangat sering dilupakan sebenarnya sama semuanya ya. Nah, apa sih kegunaan toner itu? Jadi toner ini fungsinya adalah untuk menetralkan si pH kulit kita. Jadi pH kulit kita itu normalnya 4-8, tidak boleh terlalu asam dan tidak boleh terlalu basah ya. Jadi harus dalam rentang pH tersebut. Nah, kadang-kadang sabun cuci muka itu kan terlalu keras ataupun yang terlalu bahan aktifnya itu terlalu banyak, sehingga membuat kulit kita kadang-kadang menjadi kering dan iritasi gitu. Nah, itu akan kembali dinetralkan dengan si toner tadi, bisa dibantu gitu. Dan selain itu toner juga membantu untuk membersihkan sisa-sisa kotoran juga gitu. Jadi optimal lagi kita bersihkan dengan toner itu, karena dari face wash itu biasanya dia membersihkan sisa kotoran juga. Namun kalau toner biasanya dia juga membersihkan sisa-sisa kotoran yang tidak larut dengan air gitu ya. Terus juga toner ini juga membantu untuk membersihkan si pori-pori kita yang tersumbat, yang kayak tadi contoh yang saya bilang ada tumpukan dari sel-sel kulit mati dengan bergabung dengan minyak, itu bisa dibantu tuh tadi dengan toner gitu. Jadi penting, sangat-sangat penting ya penggunaan toner itu. Nah, selanjutnya kita gunakan juga moisturizer. Moisturizer itu seperti apa, bentuknya yang kayak gimana, dan kenapa kita penting harus menggunakan moisturizer juga. Nah, kalau untuk moisturizer sendiri sebenarnya ini juga sangat penting ya. Bahkan banyak sekali yang melewatkan moisturizer, terutama untuk orang-orang dengan kulit berminyak, karena takut saat menggunakan moisturizer malah justru kulitnya menjadi lebih berminyak gitu. Tapi itu sangat salah ya, karena moisturizer itu fungsinya untuk menghidrasi kulit kita
gitu. Jadi tidak boleh terlalu kering kulit kita, karena kalau misalnya dia terlalu kering nih kulit kita, itu akan merangsang si kelenjar minyak tadi untuk mengeluarkan lagi si minyaknya. Jadi produksi minyaknya bukan malah berkurang tapi malah makin bertambah gitu, karena salah pahaman tadi ya. Nah, ini juga ada produk dari yang di Dermatix, itu Oxygen Therapy Cream. Ini termasuk moisturizer yang bagus ya. Jadi dia itu menghidrasi tapi tidak membuat jadi lebih berminyak gitu. Jadi dia kesannya lebih matte gitu ya. Dan yang paling penting ya, non comedogenic. Nah, moisturizer, selain moisturizer, yang lain juga kita penting untuk gunakan itu adalah sunscreen. Sunscreen kalau dari jurnal itu yang direkomendasikan itu adalah yang SPF-nya di atas 15. Cuman lebih optimal kalau kita gunakan yang di rentang SPF di atas 30 atau sampai dengan 50 ya. Itu lebih bagus karena dia bisa mengcover dari si radikal bebas tadi gitu ya. Nah, si sunscreen ini banyak juga nih yang nanya nih. Ada juga pertanyaan dibilang gini, selamat pagi dok, untuk sunblock apakah diperlukan untuk remaja? SPF berapa yang cocok untuk remaja dok? Nah, ini langsung saja kita bahas untuk sekarang ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan SPF yang paling bagus itu kalau dia udah lewat dari 30 ya, sampai dengan 50. Jadi di situ efektivitas dia untuk melawan si radikal bebas dan juga sinar UV itu sangat efektif gitu. Namun ada hal penting yang harus diketahui dari sunscreen ini sendiri. Sunscreen ini dia bersifat harus digunakan itu tidak satu kali dalam sehari gitu. Maksudnya itu kita harus gunakannya reapply gitu, harus berkali-kali. Karena kenapa? Sejalan dengan waktu itu, dengan paparan sinar matahari itu efektivitas dari sunscreen itu mulai turun gitu. Jadi minimal berapa lama dok kita harus reapply si sunscreen ini biar tetap efektif gitu. Kalau bagusnya itu di rentang antara 2 jam gitu. Itu yang paling optimal ya. Kalau memang kita kena paparan sinar matahari terus-terusan, misalnya kegiatan di luar lapangan gitu yang memungkinkan kita harus pakai sunscreen, itu kita baiknya menggunakan si sunscreen ini tiap 2 jam gitu. Jadi kita reapply kembali. Nah, emang kenapa sih dok penting banget nih gunain si sunscreen ini sampai harus di-apply berkali-kali? Iya dong, jelas penting banget ya digunakan. Karena kenapa? Karena si sinar UV ini tuh jahat banget sama kita, apalagi terutama untuk kulit kita tuh jahat banget. Nah, jadi si sunscreen ini dia jadi si sinar UV ini dia punya efeknya tuh ada yang jangka panjang sama ada yang jangka pendek ya. Nah, coba kita lihat dulu gambar ini ya. Jadi untuk dia si sinar UV ini untuk jangka pendek dia contohnya bisa menyebabkan sunburn gitu. Jadi yang sering kita lihat ya kalau misalnya panas-panasan, terlalu panas gitu sampai kulitnya merah gitu, sampai terasa panas, merah, iritasi, itulah yang dinamakan dengan sunburn gitu. Lalu biasanya setelah merah dia akan hitam atau hiperpigmentasi gitu ya. Nah, itu jangka pendek dari si sinar UV ini. Lalu untuk jangka panjangnya si sinar UV ini karena dia langsung menembus setiap sel di dalam kulit kita, baik dari lapisan kulit kita itu kan ada 3 ya, epidermis, dermis, dan juga subdermis. Nah, itu langsung ditembus sama dia per layer gitu. Jadi dari epidermis kena sel-sel epidermisnya, dermisnya juga jaringan-jaringan ikat kolagen itu semua langsung di tembak sama si sinar UV tadi sampai ke jaringan hipodermis juga. Jadi dia terus menyerang si kulit kita itu langsung ke sel-selnya, langsung ke DNA si selnya. Jadi bisa menyebabkan yang paling parah itu ya bisa menyebabkan keganasan kulit gitu. Itu untuk efek jangka panjangnya. Nah, maka dari itu gitu, untuk mengatasi masalah ini kita tetap harus menggunakan si sunscreen ini ya. Nah, terus juga oh ya, satu lagi saya lupa. Ini banyak nih pasti dari kalian yang kadang suka menyepelekan si sunscreen gitu, sampai akhirnya mulai muncul loh kok muka saya berkerut ya, loh kok muka saya kok sekarang udah ada kayak wrinkle-nya, ada fine line-nya di bawah mata gitu. Kenapa? Padahal saya kan
masih muda. Saya perasaan saya juga nggak banyak stres, nggak banyak ini kok, saya banyak banget ya kerutannya. Nah, ini dia yang harusnya kalian tahu, karena si sinar UV ini juga menyerang si jaringan ikat kolagen tadi ya. Saya bilang kolagen itu penting untuk keelastisitasan kulit gitu. Jadi kalau misalnya dia menyerang si kolagennya langsung, maka elastisitas kulit kita akan turun, sehingga dia menyebabkan yang tadi muncul kerutan-kerutan gitu ya. Lanjut, kita lanjut lagi. Ada yang nanya lagi nih, oke. Dok, rekomendasiin dong sabun cuci muka untuk remaja yang nggak bikin kulit kering. Oh, ini tadi sudah dibahas ya di awal mungkin ya, mungkin ada yang belum yang baru masuk, kita jelasin lagi ya. Jadi untuk sabun cuci muka itu harus sesuai dengan tipe kulit kita ya. Yang penting untuk pemilihan si sabun cuci muka yang baik itu, kita harus menggunakan sabun cuci muka yang pertama tidak acnegenik, dan yang kedua tidak iritatif, dan yang ketiga tidak alergenik gitu ya, dan yang terakhir juga tidak komedogenik gitu. Jadi harus sesuai dengan tipe kulit kita. Kalau misalnya kulitnya kering, sensitif, pakainya yang gentle wash ya. Lalu kalau misalnya untuk normal dan juga oily skin bisa pakai yang normal atau sipin gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan lagi. Dok, anak saya udah mulai jerawatan dari usia 14 tahun. Saya mau kasih produk anti acne tapi takut nggak cocok dan malah takut makin banyak jerawatnya. Kira-kira untuk mengatasinya gimana ya dok? Terima kasih. Nah, jadi untuk jerawat tadi udah jelasin ya sebenarnya ya, treatmentnya bagaimana. Kalau untuk treatment sendiri jerawat itu, kalau dari MD Dermatix kita punya namanya acne series. Nah, acne series ini ada yang namanya acne fighter ataupun acne fighter itu dia berisi retinol ataupun asam salisilak ya, yang bahan aktif utamanya, yang dimana zat-zat ini itu pertama dia anti radang, lalu yang kedua antibakterial, dan juga yang ketiga itu dia membantu regenerasi kulit baru yang cepat gitu ya, sehingga bisa mengurangi acne tadi, bisa membantu dengan mengurangi masalah kulit kita acne tadi ya. Selanjutnya untuk penggunaan produk anti acne itu sebenarnya harus dianjurkan berapa lama sih dok? Oke, kalau untuk penggunaannya itu harus tidak bisa langsung instan kita gunakan ya, dalam jangka waktu yang cepat itu juga tidak baik ya gitu. Untuk produk-produk anti acne yang biasanya langsung sehari langsung hilang dok gitu, itu justru kita harus pertanyakan dulu bagaimana cara kerjanya bisa sampai secepat itu gitu ya, karena kalau normalnya itu bisa sampai 2 minggu gitu ya untuk cara kerja dari si acne series ini gitu. Selanjutnya oke, mungkin dari teman-teman SK Lovers kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di komen di bawah sini, karena sejauh ini ya pertanyaannya sudah kita bahas semua. Oke, makasih. Iya. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan ya, mungkin sudah jelas sedikit mengenai skincare pada remaja ya. Oh, maaf, ada pertanyaan sepertinya ya. Coba kita baca. Dok, bagaimana dengan perawatan untuk kulit yang mudah gosong? Apakah tips untuk perawatan kulit tipe ini? Oke, tadi sebenarnya kita ada bahas ya mengenai kenapa sih kulit itu gosong. Ya, kalau kulit gosong itu pertama
karena tadi ya kita kena paparan sinar UV dan kita tidak memakai si protektifnya kita gitu atau sunscreen ya, makanya itu dia langsung menyerang sih yang tadi saya bilang efek sunburn tadi kan. Kalau misalnya dia sampai mengenai si sel epidermis atau sel yang paling luas itu, dia langsung menyebabkan si kerusakan pada si sel-sel tadi, makanya menyebabkan dia langsung gosong, langsung merah, langsung radang, iritasi gitu. Itu bahaya sebenarnya, karena kenapa? Kalau kita biarkan akan muncul tadi yang efek jangka panjang, bisa sampai ke kanker kulit gitu. Kalau untuk mengatasinya gimana? Tips-tipsnya gimana? Yang pertama, kalian harus menggunakan dan wajib sekali menggunakan sunscreen ya, baik itu untuk di dalam rumah maupun di luar rumah. Karena banyak juga yang salah paham mengenai sunscreen tuh, kalau kita nggak keluar rumah nggak usah dipakai dok, karena kan kita nggak kena sinar matahari, nggak apa-apa dong kita nggak usah pakai sunscreen. Nah itu menurut saya juga salah ya, karena sunscreen itu sinar matahari itu, sinar UV itu, UVA dan UVB itu bisa langsung menyerang bahkan saat kita di dalam rumah sekalipun gitu. Jadi saat dalam rumah sekalipun kita harus tetap menggunakan si sunscreen tadi ya. Jadi untuk tipsnya dari Ibu Mei tetap gunain sunscreen ya. Sunscreen itu penting ya. Selain pakai produk, treatment apa yang direkomend untuk remaja yang punya masalah jerawat? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Susan Limpopo. Oke, jadi selain penggunaan produk, jadi untuk remaja itu kita bisa menggunakan, bisa mengatur pola makan kita. Yang pertama ya, pola makan kita itu dijaga. Jadi harus dengan pola makan yang tidak banyak mengandung gula gitu ya, karena jangan salah, gula yang tinggi itu bisa menyebabkan tadi ada yang namanya hormon di dalam tubuh meningkat yang akan menyebabkan si produksi atau aktivitas kelenjar sebum di kulit itu akan lebih meningkat gitu, dan itu dapat menyebabkan tadi ya, kembali lagi ke masalah kulit acne gitu. Nah, lu jangan lupa juga banyak minum air putih, dan juga aktivitas fisik itu harus dilakukan minimal 3 kali seminggu ya. Lalu untuk di sini kalau untuk selain produk kita, kalau memang kalian mempunyai masalah kulit yang seperti jerawat yang kalian rasa ini kok susah banget sembuhnya, udah lama banget jerawatnya kok nggak sembuh-sembuh gitu, itu kalian bisa coba dengan tindakan yang ada di SK Klinik gitu. Nah, tindakannya itu namanya PTF Bye Bye Acne atau fototerapi gitu. Jadi nanti terapinya ini kita lakukan terapi sinar ya. Terapi sinar ini gunanya langsung ke sel target kita, si sel target di jerawat kita itu yang dapat langsung mengeringkan si jerawat itu gitu. Dan jangan salah juga, kita menggunakan si PTF ini atau fototerapi tadi itu tidak akan menyebabkan peradangan ya, karena banyak juga di sini produk-produk acne kan kadang-kadang, loh saya pakai kok jadi makin radang ya, kok makin banyak jerawatnya. Nah, produk dari kita ini aman ya, dan juga apalagi untuk terapi tindakan PTF tadi itu tidak menyebabkan peradangan ya, dan juga tadi yang sudah saya bilang ada Propionibacterium acne tadi itu juga dapat langsung dibunuh dengan si PTF gitu ya, PTF Bye Bye Acne. Oke, selain itu ada juga produk yang membantu untuk semua masalah kulit, itu bisa kita gunakan yang namanya Skin Rebirth System. Bisa juga dilihat nanti di IG kita di mddermatics_Indonesia gitu. Makasih tipsnya dok. Iya, sama-sama gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri sesi live kita kali ini, atau kalau memang nanti dari teman-teman ada yang ingin menanyakan lagi, boleh DM saja ke IG kita nanti. Oh iya, ada yang tanya lagi ya dok? Iya, kenapa? Sama-sama Ibu Susan. Oke, kita tunggu dulu ya sebentar, sepertinya lagi typing. Kalau remaja umur 14 tahun memiliki jerawat, ya lanjutkan lagi pertanyaannya. Kita tunggu dulu ya. Bagaimana cara atasinya?
Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi tadi kalau untuk remaja 14 tahun timbul jerawat itu tadi. Jadi penanganannya itu harus kombinasi gitu ya, bukan cuman dengan obat-obatan saja, tapi juga dengan aktivitas fisik juga, dibantu dengan pola makan yang benar juga gitu ya. Jadi pertama tadi sudah saya jelaskan ya, untuk pola makannya makanan yang sehat, hindari makanan tinggi gula ya. Dan yang kedua kita gunakan juga si aktivitas fisik tadi minimal 3 kali seminggu. Dan kalau untuk penggunaan produk bisa kita bantu dengan penggunaan produk. Di sini ada Acne Cleansing Gel nih ya. Acne Cleansing Gel itu tadi sudah dijelaskan juga. Jadi dia membersihkan sisa-sisa kotoran tadi, dan juga dia membersihkan sisa kotoran yang menyumbat si pori-pori tadi gitu, karena emang ini sabun cuci muka khusus acne ya. Lalu dibantu juga dengan pore refiner atau toner ini nih. Jadi toner ini tuh tadi kan selain dia menyeimbangkan pH, dia juga membantu si kulit kita juga, kulit kita dari si sifat yang berutusan tadi. Jadi gitu ya. Nah untuk remaja biasanya ada juga ini yang tanya nih, dok, exfoliate penting nggak sih sebenarnya untuk kulit kita di remaja gitu ya. Karena sebenarnya exfoliate itu adalah pengelupasan kulit secara manual gitu. Jadi sebenarnya kulit kita itu normalnya akan mengelupas, atau sel-sel kulit mati di kulit kita itu akan mengelupas tiap 14 sampai 20 hari gitu. Cuman untuk kita yang sedang berjerawat atau dengan yang tadi saya bilang penumpukan si sisa-sisa kulit mati, bisa dibantu dengan kita exfoliate secara manual gitu, sekali seminggu. Ataupun ini bisa digunakan juga ini ya, nih dengan scrub ini gitu. Jadi semua jenis scrub itu bisa membantu dan exfoliate, asal dengan syarat kita tidak boleh terlalu menekan terlalu keras saat kita menggunakan scrub itu gitu ya. Jadi harus disesuaikan juga dengan kondisi kulit kita, karena kalau justru kita menggunakan scrub face scrub terlalu keras, maka dia akan menyebabkan si iritasi pada kulit kita gitu ya. Dok, exfoliate dilakukan saat jerawatnya sudah kering. Oke. Nah, exfoliate itu bisa kita gunakan secara tidak tiap hari ya, karena tidak boleh juga kita exfoliate setiap hari. Itu minimal 2 kali seminggu. Boleh digunakan gitu ya. Lebih bagus saat jerawatnya sudah kering, karena membantu untuk pengelupasan kulit kita tadi. Gitu ya. Iya. Ada lagi yang ditanyakan dari Ibu Safasya. Mungkin sudah selesai ya, sudah sampai di sini live kita. Oke, ya sama-sama Ibu Safasya. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri dulu sesi live kita kali ini. Saya dari Elva Satri dari MD Dermatics mengingatkan lagi untuk jangan lupa follow IG kita di @skclinic dan juga @mddermatics_Indonesia, dan juga pantau terus IG kita, karena di sana banyak sekali live sebelumnya yang membahas tentang masalah kulit kita gitu ya. Bye dan terima kasih.